Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar membuat blog atau website sederhana dari pemanfaatan Google Site. Nah, bagaimana langkahnya? Mari yang pertama kita buka akun Google kita. Yang punya akun belajar.id disarankan gunakan itu karena unlimited ya, sehingga untuk berapa saja nanti termuat ya. Tidak hanya berbatas 15 GB. Baik, langkah pertama kita ke drive dulu. Jadi dari titik 9 ini kita klik. Nah, kita masuk ke drive ini ya, ke drive. Oke. Kalau sudah kita masuk ke drive, kita ini kita buat baru ini ya. Ini klik kanan atau bisa ini drive saya ini juga boleh. Dari sini diklik, dicari Google Site. Nah, di sini belum ada, cari di lainnya ini ya, lainnya Google Site. Nah ini Google Site, kita klik ya, kita tunggu untuk tampilan Google Site ya. Ini bisa kita gunakan untuk blog pembelajaran, bisa dengan PPDB online, bisa untuk kelulusan ya, pengumuman kelulusan yang tidak ribet tapi online, privasinya terjamin. Nah, itu bisa digunakan juga yang suka jualan online. Nah, ini juga bisa menggunakan ini ya. Baik, ini tampilan awal dari Google Site ya. Nah, ini judul halaman pertama. Yang perlu kita ketahui ada 3 menu utama di Google Site, yaitu sisipkan, kemudian halaman, kemudian tema. Ini halaman pertama, halaman muka ya, judul halaman Anda. Ini bisa kita ubah namanya nanti. Ini kita buat halaman nanti. Ini sisipkan itu untuk mengisi, memberikan konten di dalam setiap halaman itu. Sedangkan tema nanti untuk mewarnai tampilan. Tampilannya warnanya gimana, gaya fontnya gimana, itu di temanya. Halaman ini adalah untuk mengarsip ya, dari tiap-tiap konten itu. Yang mana saja yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran ini membutuhkan apa saja, atau yang diperlukan apa saja, dibuat halaman apa saja. Misalnya ini halaman muka. Nah, ini bisa kita ganti dengan beranda, atau kita klik ya, properties, atau kita ganti dengan home. Nah, gitu. Beranda kita. Nah, pakai huruf besar ya. Oke. Klik selesai. Nah, kemudian kalau ingin membuat halaman yang lain, nah, kita tambahkan nih tanda plus ini tadi ya. Nah, tanda plus kita klik. Nah, halaman baru. Apa? Dalam pembelajaran kita misalnya untuk absensi siswa dulu. Nah, berarti daftar hadir. Nah, daftar hadir. Ya, jadi semua nanti absensi, persensi siswa
kita masukkan di halaman daftar hadir. Kemudian apalagi, misalnya materi pelajaran ya. Apalagi setelah materi, apa yang kita perlukan? Tugas. Oke. Tugas, apalagi setelah tugas, misalnya video pembelajaran, boleh video pembelajaran. Nah, terserah apa saja, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin nilai bisa juga. Ini nilainya kita upload di sini. Nah, kita tambah halaman nilai, itu bisa nilai ya. Oke. Ya, sementara ini dulu. Nah, ini namanya halaman ya, halaman. Ini halaman awal muka, ini ada nilai, ada video pembelajaran, ada tugas, materi, daftar hadir. Nah. Kemudian bagaimana ini halaman, membuat sub halaman. Nah, sub halaman. Misalnya daftar hadir. Nah, ini daftar hadir ya. Nah, daftar hadir kita mengajarnya, misalnya saya mengajarnya di kelas 7AB dan kelas 9 FGH. Nah, maka bisa dibuat sub halaman, atau mau nanti kalau mau langsung sebenarnya juga boleh. Nah, misalnya yang aja, yang materi. Nah, materi ini saya buat sub halaman, misalnya tambahkan sub halaman. Nah, misalnya materi kelas 7, materi kelas 7. Saya mengajar kelas 9 juga, ini buat sub halaman lagi untuk tambahkan sub halaman materi kelas 9. Selesai, misalnya itu. Kemudian tugas juga begitu, tugas juga kita buat, tambahkan sub halaman. Nah, misalnya juga sama, tugas kelas 7. Saya tambahkan lagi sini ya, titik 3 pada tugas ini, titik 3, tambahkan sub halaman tugas kelas 9. Nah, misalnya selesai. Nah, kalau video pembelajaran, kalau ada sendiri juga bagus ya, tambahkan sub halaman, misalnya video kelas 7. Tambahkan lagi, tambahkan sub halaman video kelas 9. Kita klik selesai. Nilai juga begitu ya, nilai kita tampilkan di sini, tambahkan sub halaman. Nah, nilai kelas 7. Kita tambahkan lagi nilai kelas 9.
Oke, untuk membuat halaman dengan sub halaman telah selesai. Nah, sekarang kita ini dulu tampilannya dulu. Nah, ini masukkan nama situs. Nah, nama situsnya apa? Nama situs. Nah, karena saya misalnya matematika, nah, saya berikan aja. Nah, misalnya saja Sakarmat. Kemudian kalau mau tambahkan logo boleh, misalnya mau logo, bisa upload. Kalau yang ada di kita di komputer kita ada, kita upload. Misalnya kita cari logo. Nah, ini oke. Kita navigasi, dibuat transparan. Oke. Nah, kemudian tulisan, ini halaman awal ya. Nah, oke, kita udah logo. Kemudian ini kita buat apa ini? Nah, ini gambar ini bisa kita ubah. Nah, kita ubah, upload kalau kita ingin menggunakan gambar yang ada kita siapkan di komputer kita, atau milih gambar yang disediakan di sini. Ya. Kalau pilih gambar, misalnya ini di sini kita tinggal milih salah satu mana yang kita yang sudah disediakan. Kalau kita mana yang cocok, kita pilih, atau bisa juga dengan di Google Drive atau di album, mana yang kita tahu. Kalau tidak ada yang cocok, kita punya sendiri, kita gunakan upload yang gambar kita sendiri boleh. Misalnya saya gunakan misalnya ini, gambar sekolah kita ya. Kemudian judul halaman ini boleh diedit, diganti mau ditulis siapa, terserah. Misalkan selamat datang, atau atau selamat datang, itu juga bisa ya, atau welcome. Nah, ukurannya bisa kita sesuaikan, termasuk kita pilih yang mana. Misalnya ini, pilih ini, misalnya ditebalkan, ukurannya 30. Oke. Atau boleh juga ini kita hapus, tidak apa-apa. Kita hapus tanpa tulisan. Baik, ini kalau kurang tebal bisa dibuat kemudian
ini kalau kita edit apa, misalnya tadi tidak putih apa, hitam transparan aja, transparan gimana? Oke, nah gini. Kemudian ini temanya kita misalnya, kemudian kita memulai. Nah, ini kita baru punya apa? Punya halaman tapi belum ada isinya. Nah, belum ada isinya. Misalnya, nah, kita daftar hadir. Nah, misalnya kehadiran tadi ya, ini kehadiran, daftar hadir. Kita daftar hadir ini juga bisa kita ubah tampilan gambarnya ini. Nah, misalnya kita gambarnya apa? Misalnya cari pilih gambar yang ada di sini, apa yang sesuai. Misalnya ini cocok enggak? Kita lihat dulu yang lain, gambar yang lain. Mungkin ini untuk kehadiran. Wah, sebentar. Nah, kayaknya ini. Ini di sini ini aja. Kita pilih. Oke. Maka sedang disesuaikan agar mudah dibaca. Ya, oke, gambarnya sudah berganti. Nah, kemudian ini juga kita sesuaikan. Nah, bisa kita tulisannya disesuaikan. Kita daftar hadir misalnya pakai urut mana, sini daftar hadir, ukurannya 64 atau 460. Oke, bisa. Nah, ini daftar hadir. Nah, bagaimana daftar hadir tadi? Kita mengajar kelas berapa saja. Ada kelas 7, saya kelas 7. Nah, sekarang kita buat pembatas. Nah, sisipkan ini ada batas pemisah. Nah, kita buat di bawahnya ini. Nah, di bawah ini kita buat daftar hadir. Saya coba nanti menggunakan ini. Sebenarnya bisa kita langsung kalau kita sudah punya daftar hadir di Google Form, nah, bisa kita masukkan di sini, ya, masukkan di sini. Gimana caranya? Sisipkan, kita cari Google Formulir sini. Nah, ini formulir. Nah, kita bisa langsung masukkan. Nah, misalnya, nah, ini sedang mencari presensi. Ya, nanti untuk kelas 7A, 7B kalau saya, ya, 9-nya nanti 9 FGH. Nah, tadi tidak saya buat sub halaman, ya. Presensi. Nah, ini kelas berapa ini? Kelas 7A ini kelas 7A misalnya. Ini ada satu, ada, kita sisipkan, maka otomatis akan masuk di sini. Ya,
ini presensi matematika 7A. Ini kelas 7A ini bisa kita atur, bisa kita ukurannya kita sesuaikan. Kita misalnya kita perkecil nanti biar bisa untuk 7A 7B. Nah, bagaimana untuk menyisipkan yang 7B juga sama caranya. Kalau tadi ini 7A, sekarang yang 7B ya sama formulir. Nah, kita cari yang kita sudah punya, kalau belum kita buat. Nah, kita buat presensinya, formulir nanti yang 7B. Nah, ini yang 7B. Oke, kita sisipkan ya. Sudah muncul. Nah, kita lihat, kita atur. Kalau bisa ini kita buat jejer yang 7A dan 7B. Ini yang 7B. Lebarnya kita atur, kita biar cukup untuk 2, kita jutkan. Kita geser kanan. Yang tadi kelas 7A nya digeser ke atas. Iya, oke. Kita lihat. Nah, sekarang sudah 7A dan 7B geser. Nah, ini kita lihat dulu pratinjonya. Nah, ini pratinjo. Nah, pratinjonya kita lihat. Ini adalah kalau dilihat dengan PC atau laptop. Nah, ini. Tapi kalau dengan nanti dibuka dengan netbook, nah, seperti ini tampilannya dengan tablet ya. Ini. Kemudian kalau ini dibuka dengan HP, nanti seperti ini. Nah, ini dengan HP. Dengan HP nanti menunya melalui garis 3 ini. Nah, mukanya gini, tampilannya ini. Kita kalau home nantinya adanya gini, seperti ini. Pokoknya selalu menunya kalau menggunakan HP, kliknya titik 3 ini ya. Ini mencari apa, kita ingin membuka halaman yang lain selalu dengan garis 3 ini kalau kita gunakan HP. Nah, misalnya tadi daftar hadir ya. Daftar hadir ya, contohnya seperti ini. Oke, baik, kita kembali semula. Kita ke halaman awal ya. Kita ke halaman awal. Oke, sekarang kalau ini kita ingin menambahkan profil kita. Nah, profil kita gimana? Kita ini di awal biar tahu dengan blog kita seperti tadi, kita sisipkan dulu pemisah. Kita tambahkan profil di bawah ini. Nah, kita sisipkan apa? Nah, kita cari di sini
kita pilih ini letaknya, ini ada gambar, tulisan gambar, kita ingin yang mana. Misalnya kita pilih ini, bisa kita tuliskan ya. Plus ini adalah kita bisa tambahkan upload ataukah pilih gambar yang ada disediakan di sini, atau kita ngambil dari Drive atau YouTube, kalender dan lain sebagainya. Nah, ini bisa, misalnya profil kita ingin menambahkan foto kita misalnya, berarti upload. Nah, kalau ya kita punya foto di komputer ya upload, terserah lah. Nah, misalnya saya tanda ini misalnya saya pakai ini, oke ya, bisa kita sesuaikan. Nah, kita atur ya. Kemudian sini kita berikan tulisan, misalnya my profile atau biodata. Misalnya biodata. Apa misalnya nama, kemudian apa, tempat tanggal lahir, misalnya tempat tanggal lahir atau TTL. Dan 2 April 1969. Misalnya profesi guru matematika. Instansi SMPN 1 Karanganom, misalnya alamat Gombal, RT 0904 Balangan Tulung Klaten, dan seterusnya. Misalnya nomor HP boleh, misalnya contoh aja. Dan seterusnya ya, ini bisa kita, hurufnya, ukurannya bisa kita atur, dan juga fontnya, tebal tipisnya, nah, bisa kita atur ya. Misalnya kita tebalkan biodata. Nah, sekarang sementara ini kita mau yang belum diisi apa, misalkan daftar hadir sudah, misalnya materi atau video, misalnya saya video kelas 7 ya.
video kelas 7. Oke, ini bisa kita atur. Misalnya kalau terlalu besar ya kita kurangi misalnya 48. Kemudian kita huruf tebal. Temanya bisa kita mau warna apa, ini juga bisa. Ini hurufnya apa, Aristoteles atau diplomat, seperti ini. Video kelas 7. Nah, kemudian kalau gambarnya mau diubah ya silahkan. Nah, mau di sini gambarnya mau diubah tampilannya, boleh saja. Gambar harus pada sisipan. Kalau kita pada sisipan, ini bisa mau upload atau mau pilih yang ada di sini. Misalnya kalau pengen yang sudah ada di sini, ya udah pilih di sini apa, galeri yang sudah tersedia di sini. Ini video kita ini misalnya sudah, atau ini misalnya aja pilih. Oke, proses nanti agar tampilannya ubah terserah ini ya, kebutuhan kita, kreativitas kita. Kemudian bagaimana mengupload videonya? Kalau kita cari di YouTube bisa sisipkan. Kita buat pemisah seperti tadi dulu ya. Kita sisipkan pemisah. Oke. Nah, kemudian ini kita video kelas 7. Nah, kebetulan saya punya di YouTube, saya ambil aja, klik YouTube. Nah, oke, saya cari channel saya dulu aja biar mudah. Informatika Esakar. Kita cari nanti yang materi kelas 7. Nah, ini kelas 9, yang kelas 7 saya mulai dari perbandingan. Nah, kita cari perbandingan. Barisan dan deret, penjumlahan, pengurangan. Nah, ini juga. Kita cari misalnya perbandingan. Nah, ini perbandingan. Ini perbandingan. Kita pilih, dan kalau dua sekaligus dengan aritmatika sosial misalnya, ini juga kelas 7. Nah, perbandingan ini juga kelas 7. Ini juga aritmatika sosial. Nah, misalnya ini 4 dulu aja sebagai contoh. Kita pilih. Ya, ini sudah langsung muncul. Nah, contoh. Nah, ini yang kelas 7. Bagaimana yang kelas 9? Nah, kelas 9 bisa kita bagikan lagi. Kita masuk ke video pembelajaran, kita ke sub halaman
video kelas 9. Nah, video kelas 9 misalnya kita buat pemisah dulu, kemudian kita cari di YouTube. Kalau Bapak Ibu belum punya, ya bisa mencari yang sesuai, ya, sesuai dengan temanya yang bagus, bisa nanti kita matikan SK. Oke. Kelas 9 kesebangunan. Nah, ini kesebangunan. Ini bangun ruang sisi lengkung, masuk ya. Nah, sebagai contoh ini aja. Udah. Sebagai contoh aja. Nah. Udah masuk. Ini. Kemudian tugas bisa juga, misalnya tugas kelas 7, tugas kelas 7. Nah, kita buat pemisah. Nah, sekarang tugasnya itu Bapak Ibu disiapkan, bisa udah ada di drive atau belum. Ini bisa juga dalam bentuk Google Form, boleh, atau nanti kita bisa menggunakan tombol ya, tombol di sini misalnya tugas 1. Nah, kita buat dulu tombol tugas 1. Nah, kita cari tautannya, kita buka di drive kita. Nah, di drive kita cari kriteria yang kita cari formulir. Nah, biar nanti tidak campur, kita cari yang sudah ada di drive kita, tugas yang dalam bentuk ini ada tugas aritmatika, ada tugas perbandingan. Nah, ini tugas perbandingan, kita buka. Nah, selalu lupa tautannya. Kalau ini langsung pakai ini muncul gini, bisa langsung. Akan saya coba tidak langsung tampilannya di layar ini, tetapi cukup dengan tombol tadi, nanti kita masukkan linknya. Kita mendapatkan linknya dulu, kan ini dikirim ya, kirim, diambil tautannya, kita perpendek, nah, kita salin. Nah, sekarang kita masuk tadi ke sini. Kita masukkan di sini tautannya ini. Klik, paste, Ctrl V. Nah, sisipkan. Nah, nanti ini linknya adalah ke tadi. Sekarang tugas 2. Tugas 2 juga begitu. Nah, kita buat tombol tugas 2. Tugas 2. Ya, kita cari linknya tugas 2 yang aritmatika sosial. Nah, kita cari yang aritmatika sosial, tugas ini tugas aritmatika sosial. Cara sama, kita hanya ingin mencari linknya saja. Nah, kita kirim, ini kirim. Masih loading ya. Kalau tidak pakai tombol tadi langsung gini ya. Cuma nanti
Oke, kita kirim, kita cari tautannya, kita perpendek, kita salin. Oke, kita kembali sini, kita kopikan di sini, kita paste ya, Ctrl V, kita sisipkan. Nah, ini untuk melihat apakah ngeling nantinya. Nah, kalau ini tidak pakai tombol ini, nanti ini penuh tugas 1, terus tugas 2, layarnya cukup. Kalau ini cukup yang tampil ini, misalnya, nah kita lewatnya pratinjo ini, pratinjo, kita cek dulu. Nah, misalnya tugas 1, nah, tugas 1 tadi tugas perbandingan. Nah, kalau ini kita klik, maka munculnya adalah Google Formulir tugas tadi, tugas perbandingan. Nah, tinggal mengerjakan, ngisi nama dan seterusnya. Nah, itu. Begitu pula untuk yang tugas 2, kalau kita klik juga begitu. Oke. Nah, sekarang ini dan seterusnya. Ini kelas 7, nanti yang kelas 9 juga sama caranya. Jadi itu kalau pakai tombol ini tidak, kalau langsung nanti langsung formulir ini langsung ke tadi ke soalnya Google Formulir. Kalau kita langsung ini nggak pakai tombol gitu. Termasuk presensi tadi ya, ke daftar tadi bisa pakai ini dari kelas 7A, 7B. Nah, belum ya, daftar hadir sudah tadi pakai langsung formulir ini ya. Tinggal suka-suka. Kalau ini irit halamannya, maksudnya tidak langsung penuh Google Formulir di sini gitu. Ya, itu sepintas caranya, yang lain juga begitu. Nah, kemudian kalau sudah ini, kita harus publiskan. Nah, kita publikasikan ya. Ini Isa Karmat. Kalau di sini tidak merah berarti ini belum dipakai orang yang lain. Kalau di sini merah, kita harus ganti nama, berarti sudah ada yang menggunakan. Nah, ini kita publikasi, kita klik. Atau ini semua orang. Nah, kita kelola di sini siapa saja yang bisa melihat situs kita. Nah, apa dibatasi atau siapa saja yang punya link, kita buat yang punya link ya. Baru kita publikasikan. Nah, itu kita di sini berbaginya, kita klik tadi ya. Ya, masih loading. Oke ya, ini kita bagikan linknya. Ya, di batas ini kita klik, kita siapa saja yang memiliki link ya, kita akan ini siapa saja yang memiliki link. Situs yang dibuka publik. Oke, selesai. Oke, sekarang yang kita bagikan itu mana linknya? Nah, kita ini tautannya, kita tautannya link situs yang nanti kita bagikan ke siswa ya, satu link ini. Untuk seterusnya tidak banyaknya kita salin.
salin link. Udah, itu bisa kita bagi ke siswa. Udah, itu nanti bukanya udah langsung kayak ini. Kita coba aja buka tab baru ya. Buka tab baru. Tadi kita pastekan di sini link tadi. Oke, enter. Ya, akan langsung muncul. Oke. Ya, ini langsung. Nah, kita mau ke halaman awal. Ya, langsung. Oke, nanti bisa kita kembangkan, nanti membuat kolom komentarnya, bisa, atau diskusi. Bisa kita tambahkan link-link, mungkin medsos kita, Facebook, Instagram, kita bisa dengan ikonnya di sini ya. Nanti kita klik langsung terkait dengan medsos kita, bisa ya, nilai yang juga bisa kita tampilkan, nilai dari yang sudah kita punya, nanti kita bisa sampaikan di sini. Caranya sama mengisi kontennya ya. Tugas begitu. Materi juga, materi yang sudah kita punya, bisa materi berbentuk PowerPoint ataukah PDF atau Word, semua bisa di-upload di sini ya. Maka kontennya perlu kita menyiapkan. Oke, sementara ini yang bisa kita sampaikan sementara. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan ya, boleh diskusi atau pada video tutorial yang berikutnya nanti. Oke, sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.